1992. Astagfirullah. Sampai pada saya Bang Suma lahir 1979 baru selesai, kemudian gereja Katolik menuliskan atau mengkanon atau apapun namanya Alkitab atau Bible Latin. Kita sudah salah. Waktu itu juga sudah Gimana nih? Waduh, kalau saya nyerah aja Gurunda kayak gini. Saya nyerah aja deh. Gimana? Saya mau nunjukkan data ya kan? Terus dia bilang Gurunda di kanon pada abad kedua. Buktinya bukan apa? Di kanon, diterjemahkan, bukan di kanon ya. Loh, tadi katanya di kanon. Diterjemahkan. Kanon tadi loh. Nggak jadi kanon. Nggak jadi kanon. Kanon itu sudah selesai akhir abad pertama. Astagfirullahaladzim. Kitab Wahyu itu kanon. Tahu arti kanon, kata kanon dah? Iya. Kanon tuh mistar. Kanon tuh mistar. Tadi suruh bawa mistar, iya. Patok, kalau mistar itu kan masih bisa ditarik. Alat ukur itu, alat ukur. Alamak. Itu sudah sebuah patok. Kanon itu patok. Itu bahasa Yunani. Aduh, gimana lah ini? Ini aku kasih tahu ya. Aku kasih tahu nih data nih. Aduh, Bentar, itu katanya dari mana? Karena banyak dari gereja lah. Dari gereja. Ya gereja mana? Kayak kemarin Pak Budi Asali bilang tafsir itu tidak benar itu. Gereja Kristen Indonesia. Salah. Gereja Kristen Indonesia pusatnya di mana? Jakarta, Pondok Indah. Salah. Oh, GKI itu kelompok liberal. Iya. Aduh, enggak, saya tanya Pak, pada tahun 200 Masehi ya, saya tanya ini pengetahuan. Pada tahun 200 Masehi, kalau memang itu sudah dikanon, pertanyaan saya, nama kanonisasinya apa? Bukan kanonisasi, terjemahan. Ya, lu nggak jadi dikanon. Tahun 100 oke. Tahun 100 Gurunda katanya. Di mana lagi tuh? Jangkrik. Siapa Pak? Aduh, jangkrik lagi. Kamu saya kasih tahu kamu ya. Kalau kamu kasih tahu Pak. Saya kasih tahu tempat yang tepat, sumber-sumber yang tepat itu ada di Unborn Society. Nah, di situ saudara bisa lihat ya secara lengkap mengenai naskah-naskah. Inilah aku permalukan dikit Pak, bentar. Nih ya. Lama kali aku nggak mempermalukan. Sabar dulu. Aku belum mempermalukan orang dari tadi ya. Dengerin dulu Pak. nih ya. Sabar dulu Pak, sabar dulu. Ya, Alkitab terang, sabar dulu Pak Pendeta, sabar dulu ya. Alkitab terang sabda.com nih kan. Nih, kanon kitab, dengerin dulu Pak, gantian ngomongnya Pak. Ya, saya nggak ngomong ini, saya lagi dengar. Ya udah diam. Oke. Kanon kitab suci yang terdiri dari 73 kitab ini pertama kalinya ditetapkan oleh siapa? Saya tanya ke Bapak dulu. Oleh siapa? Bom. Oleh siapa Pak? Saya tanya Bapak dulu sebelum saya tunjukkan datanya. Oleh siapa? Kalau kanon itu dalam versi oleh siapa? Jawab. Kristen, bukan oleh siapa, tetapi dikukuhkan oleh jemaat. Ya. Oleh Paus. Ini loh, ditetapkan oleh Paus Damasus I pada tahun 382, kucluk. Ya, makanya datanya kamu itu tidak tepat. Kamu ambil salah yang tidak otentik. Ampun Gurunda. Lanjut. Karena datanya kamu itu versi internet, data dari kelompok liberal, kelompok Injili. Kalau kamu mau tahu data textual criticism yang benar, kamu ambil data dari kelompok fundamentalis. Dari Katolik salah nggak? Kalau dari Katolik salah nggak Pak? Kami tidak setuju. Salah pula Katolik. Ya, Mampus. Oleh Konstantin sebelum tahun 313 itu sudah ada Codex Taplensis. Codex Taplensis itu dipakai oleh Luther untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Itu dipegang oleh kelompok Waldensis. Tahun berapa itu? Makanya. Iya, tahun berapa kok makanya? Codex Taplensis. Tahun berapa?
Kan tadi kamu ngomong mengenai Katolik, saya hanya kasih tahu kamu sebelum Lah ya Katolik tahun bubar. berapa? Tahun berapa itu? Ya nanti kamu carilah kode Katolik. Iya. Iya, saya cuma kasih tahu bahwa data yang kamu punya itu tidak lengkap. Udah Gurunda kosong ini Gurunda, lanjut. Datanya tidak lengkap. Data Udahlah. kamu itu data dari hasil searching, data dari kelompok liberal, kelompok NGV. Nggak ada isi. Nah, gitu. Saya justru lihat kalian yang nggak ada isinya. Maksudnya ngomong ngalor ngidul. Nah, Anda nggak ada data loh. Jualan ayat Alkitab. Nah, Jualan. Anda tadi nggak ada data loh. Anda ditanya data, Anda bilang, oh saya nggak bisa open cam, nggak bisa tunjuk. Tahu datanya. Oh, Nih, aku bantu open cam sekarang. Silakan open cam. Silakan open cam. Saya bantu open cam. Sudah saya klik open cam tadi. Silakan disetujui Pak. Silakan. Sudah setuju bisa ya? Bisa sudah bisa open cam. Coba disetujui. Saran saya sih Lihat lebih wajah baik saya. Pak Pendeta mundur. Saran saya gitu Bang. Daripada makin malu Bang, mending mundur Nah aja. ini ya. Ya, Saya bukakan coba. bukunya ya. Disimpan dulu Pak. Disimpan dulu itu Nah, ada tulisan simpan. Woi, Saya- kameranya tulisan simpan dulu. Versi Latin kuno nomor Ngomong 24. sendiri dia nggak Nah, dengerin kameranya orang. dibuka dulu, ditekan simpan, Pak Pendeta. Diketik simpan dulu, Pak. Simpan tuh gimana? Gini ya. Simpan dulu. Sudah. Belum. Nah, itu anak Saran saya sih Bapak turun aja Pak. Daripada makin malu, sian jemaat. Enggak, ini ada bukunya ini, lihat ini. Iya, Pak. Iya, Di nggak on apa-apa. cam, disimpan, Bapak. Nah, ini bukan sembarangan ngomong, abang tujuh. Iya, buka dibuka dulu datanya. kameranya. Kameranya buka dulu kucluk. Ngeri Pak Pendeta ini. Mending Bapak Bukanya gimana caranya? pura-pura Coba jaringan ini saya aja, undang Pak. lagi, saya undang. Turun. Ini saya Saya nggak undang. ngerti, saya. Abang Ini saya udah undang, pura-pura Pak. Silakan jaringan, Pak. diterima terus disimpan. Bang, pura-pura aja jaringan turun, makin malu aja. Bang, Bukan coba jaringan, aduh gimana sih? kasihan Ya jemaat. udah Bang. itu disetujui. Bang, Oh gini, simpan. Oke, Nah, oke. simpan. Sudah. Tunjukkan datanya. Datanya mana? Judul bukunya apa? Judul bukunya. Judul bukunya. Judul buku. Judul buku. Judul buku di Judul depan. bukunya. Sampul. Sampul. Nah, saya tunjukin. Perlihatkan ya. lah kok kenapa ngambil sarung, Pak? Hati-hati ambil sertifikat tanah. Saya doakan sesuatu. Tunjukkan judul bukunya. Mana Beda, lihat? bukunya beda yang diambil. Ah, ini judulnya. Ini. Apa judulnya? Lo kok kebalik? Tulisannya gimana itu? Buku ini. Itu Itu yang nulis sertifikat. siapa? Yang nulis siapa, Pak? Ini Saya buku. tanya. Ya, yang nulis siapa? Yang nulis Tahun siapa? berapa? Ini yang nulis Siapa nih yang ada nulis? nih. Udah lihat nggak? Iya. Ya, siapa? Dokter siapa itu? Aduh, Dokter. udah dikasih tahu. Itu saya sebut. Kebalik tulisannya, Pak. Kalau Bapak pakai kamera depan, tulisannya kebalik. Kalau Bapak mau saya baca, balik pakai kamera belakang Bapak. Bisa nggak balik pakai kamera belakang? Itu saya kirimkan tulisan khusus. Enggak, saya tanya, Kamera bacakan belakang, saja. Enggak, gini, Pak. Saya tanya, bacakan saja siapa Nah, saya nama penulisnya. bacakan. Enggak, tadi yang lucu itu pertama buka kamera, bukunya lain, begitu disuruh minta Iya, sampulnya ambil betul. buku lain gitu. Artinya Betul, cuma Bunda. cuma judul aja. Udahlah, Pak. Udahlah, nggak usah lagi. Nah, Mending yang turun saya lah. ambil ini bahasa Inggrisnya. Mm-mm. Nah, ini terjemahannya. Yang bahasa Inggris mana? Yang bahasa Inggris mana? Jadi Coba. saya ambil yang Oke. Inggris. Ditulis buku itu Yang ditulis ini, tahun berapa, ya, Pak? ini terjemahannya. Ditulis tahun berapa? Enggak, saya tanya, buku itu ditulis tahun berapa? Tahun berapa ditulis? Bukunya ini bukunya ditulis. Bentar, saya lihat tahun berapa. Copyright tahun 99. Oke, 99. Pertanyaan saya, orang tersebut, penulis tersebut yang ada di buku itu mendapatkan informasi bahwasanya ada kanonisasi pada abad pertama dari mana, Pak? Dari mana, Pak? Itu mereka ada Minta maaf society-nya, Bang namanya Dian Bargon Society. Saos, minta maaf Pak Pendeta, Bang Suma, Iya, Bang iya, Bu. Natali, Iya, iya, Bu. Bunda Rifa, saya Iya, kondisi Iya. turun, Makasih, Bu. ada tamu ya, Ya, makasih, Bu. Iya. ya, Oke. Bang Andi, ya. Oke, Bu. Oke, Oke, Pak Pendeta. semangat diskusinya Pak Pendeta, shalom. Pak Pendeta itu tahu dari siapa, Pak? Ibu. Pak, saya tanya sumbernya dari mana itu? Penulis itu mendapatkan sumber dari mana? Mereka ada risetnya. Nah, Ya, risetnya itu risetnya. mereka punya organisasi namanya Dian Bargon. Enggak, saya tanya sumbernya dari mana?
Ya mereka kan ada risetnya, mereka punya ini apa society sendiri namanya Dian Bargon Society. Iya, sumbernya yang saya tanya sumbernya, Pak. Saya nggak tanya risetnya, saya tanya sumbernya. Saya matikan kamera saya kalau minta. Enggak, saya tanya sumbernya, Pak. Saya nggak tanya risetnya. Duh. Bapak ini saya tanya sumbernya. Sumber yang digunakan oleh penulis itu mereka punya penelitian. Literasinya dari mana? Mereka banyak sumbernya. Ayo, coba sebutkan. Saya minta satu sumber yang menyatakan bahwasanya penulis tersebut mendapatkan informasi bahwasanya ada kanonisasi pada abad pertama. Silakan. Di mana sumbernya? Jadi buku itu kan sudah ada datanya. Ya, buku itu ngambilnya dari mana, Bapak? Ya sumber dari buku ini, mereka bikin penelitian. Oh, nggak ngerti nih orang cangkrik. Maksud kamu ini sumber apa lagi yang kamu minta? Sumber emosi kencana. gua. Sudah Sumber gua kencana. emosi gua. Ampun lah. Nah, saya nggak emosi, saya justru saya ketawa di sini. Saya yang emosi, kuceluk. Jangan, santai. Begitu kamu, Ardiansa. Lawan ditanya Gila, orang itu bagaimanapun sumber. saya lebih tua dari kamu, Ardiansa. Gini loh Pak Pendeta, gini loh. Sumbernya itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan itu penulis itu mendapatkan sumber dari mana? Dari si A itu siapa? Oh, itu kan Gitu mereka loh. membuat begini loh, Ardiansa. Mereka itu melakukan penelitian. Penelitian itu Dian Bargon Society. Nah, Dian Bargon Wah, ini orang nggak ngerti bahasa Indonesia nih orang. Dia punya naskah-naskahnya. Jadi Sumber air Sudekat, Pak. Referensinya dia menulis buku, Pak, referensi. Menulis buku referensinya dari mana gitu loh maksudnya. Banyak referensinya. Nah, itu maksudnya. Coba dibaca referensinya, Pak. Coba bacakan satu referensi yang menjelaskan kepada bahwasanya ada kanonisasi pada abad pertama. Di mana referensi itu? Ya kan tadi udah dibilang, referensi pertama yang tadi itu dia tulis. Di buku Jangkrik. Atau bahasa sederhananya, Pak Pendeta, daftar pustaka, Pak Pendeta. Versus Haresis. Atau bahasa sederhananya, Pak, daftar pustaka. Di belakang buku biasanya, Pak. Di belakang Ini buku. banyak indeksnya ini. Mau baca Ya, yang mana? coba baca, Pak, salah satunya. Ada nggak namanya Ardiansa di situ? Ini indeksnya banyak ini. Nah, Kok itu? Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah. ya dia ini indeks. Jadi kita harus lihat bukunya. Saya nggak punya indeksnya. Dia tulis di indeks saja ini. Nah, jadi ada referensinya. Jadi dia tulis. Kok indeks? Indeks itu apa, Iya, Pak? itu siapa, Pak? Indeks itu apa, Pak? Iya. Iya, ketawa dia. Indeks. Jadi gini. Udahlah saudaraku. Ardiansa. Saudaraku udahlah turun aja dulu, Bang. Nanti aja lagi. Janganlah, Bang Juma, nggak ada mainan gua nanti. Enggak. Malu jemaatnya, kesian. Abang kita ini baik loh. Bang. Pak Pendeta aktif di gereja apa di ini, Pak, di kampus? Di gereja apa di kampus, Pak Pendeta? Saya di gereja, Pak. Oh, di gereja. Gereja. Oke. Pak Pendeta, itu kalau jemaat bertanya itu boleh dijawab nggak sih? Oh, di gereja kami boleh. Habis kebaktian ada tanya jawab. Oh, ada tanya jawab. Ya, bebas bertanya. Ada nggak pernah jemaat bertanya seperti ini, Pak Pendeta? Banyak, jemaat kami banyak yang suka forum-forum diskusi. Ada nggak pernah jemaat bertanya begini, Pak Pendeta, kenapa kita ngumpul hari Minggu padahal tidak ada perintahnya? Ada nggak jemaat pernah bertanya gitu, Pak Pendeta? Ada. Jawabannya gimana? Ya, jawabannya seperti tadi saya sudah jelaskan ke Bab Zuma itu. Anda menjelaskan hari Sabat tadi ke Bang Juma. Iya, jadi gini. Iya, gimana? Kan ada Kisah Rasul 20 ayat 7. Nah, itu satu patokan bahwa kebiasaan berkumpul berjemaat hari Minggu itu sudah dilakukan dari masa jemaat mula-mula. Jadi Kisah Rasul 20 ayat 7. Ya, saya bacakan ya. Udah, Pak Pendeta, nggak bisa dibaca, paham kita. Jadi Anda merubah hari Sabtu menjadi hari Minggu karena tulisannya Lukas gitu ya? Ya, karena kan percaya itu firman Allah. Oke. Bukan tulisannya Lukas, itu diilhamkan Allah. Lukas Oke. menulis, tetapi itu ilham Allah. Di mana? Tadi pertanyaan Bang Juma juga nggak dijawab.
Di mana Lukas menerima firman Allah, Pak? Ya di mana bagaimana? Itu kan ilham. Waktu dia menulis itu ilham. Jadi ada beda pewahyuan, revelation beda, kemudian ada illumination, ada inspiration. Jadi ada revelation itu pewahyuan langsung disampaikan kepada para nabi. Tapi yang tertulis itu, Pak, Lukas mengadakan penyelidikan dan menanyakan saksi-saksi. Tidak ada ilham, Pak, menyelidiki, Pak. Gimana itu, Pak Pendeta? Dia menyelidiki tetapi oleh jemaat. Jadi tadi ada tanya, siapa yang mengkanonkan? Itu jemaat. Pak Pendeta, objek apa yang diselidiki Lukas? Kan ada dua, Lukas Apa itu? menulis Injil Lukas dan juga kisah para rasul. Iya, saya tanya objek apa yang diselidiki, Pak Pendeta? Maksudnya objek apa? Ya kan orang menyelidiki kan ada objek yang diselidiki, Pak. Ya tentang Kristus dan tentang, kalau kisah rasul itu tentang perkembangan jemaat mula-mula. Bisa nggak objek itu memberikan informasi yang akurat kepada Lukas? Oh, maksudnya gini, saudara punya pertanyaan itu, maksud saudara itu, Lukas ini ambil referensinya dari mana gitu ya? Enggak, bukan. Ini kan Lukas mau menulis ini, Pak. Nah, dia jalan tuh. Dia dapat objek misalnya pohon. Nah, pohon. Gua tanya lu, apa seperti itu cara mendapatkan info, Pak? Oh, bukan begitu. Kan dibaca. Ya, terus objek apa yang diselidiki, Pak? Objek apa? Saya kasih contoh, ada tulisan Paulus yang tidak masuk dalam kanon. Misalnya surat Laodikia. Paulus loh. Kolose pasal yang ke... Saya nggak nanya Paulus, Lukas ini objek apa yang dia selidiki, Pak? Ya dia menyelidiki, dia menulis mengenai Injil itu Yesus Kristus, tentang kehadiran Injil di bumi. Iya, apa yang diselidiki, Pak? Di mana? Apa yang diselidiki? Ya kan hasil penyelidikan yang ada di Alkitab ini, yaitu Injil Lukas. Saya nggak nanya hasilnya. Hasilnya Apa yang diselidiki, Pak? Gitu loh. Hasilnya kanon. Oh, jadi menyelidiki tulisan-tulisan. Bukan menyelidiki, maksudnya saya nggak ngerti maksudnya. Bapak ini misalnya mau menulis buku. Nah, Anda menyelidiki apa? Anda kan sarjana nih, kan ada skripsi tuh, ada penyelidikan, misalnya angket kah, atau ke daftar pustaka kah, atau nih Anda ke jalan nanya-nanya supir-supir truk kah, apakah gitu loh maksudnya, Pak? Ya, mereka menulis dengan ilham, kesaksian rasul, saksi-saksi mata. Saksi, coba sebutkan satu saksi yang dia wawancara, Pak. Ya, Rasul Paulus kan orang yang bersama dia. Oh, jadi Lukas menyelidiki, menanyakan wawancara kepada Paulus gitu. Dia menuliskan semuanya, informasi-informasi itu dituliskan, kemudian dibaca oleh jemaat, lalu Rasul itu mengukuhkan. Kok menyelidiki langsung ada bacaan, Pak? Menyelidiki itu belum ada bahan, baru mengumpulkan bahan. Ya kan hasil penyelidikannya itu yang itu. Saya nggak nanya hasilnya dulu. Dia memperoleh untuk ada hasil. Siapa yang dia wawancara? Kan saya bilang tadi, ada Rasul, ada... Ya, Rasul siapa yang dia wawancara, Pak? Mula-mula, salah satu contohnya itu adalah Rasul Paulus, juga ada Petrus. Nah, itu kan nama-nama mereka di situ disebut. Kalau memang ada keberatan dari Petrus. Udahlah, Bang Juma. Dia menyelidiki nggak jelas yang siapa yang dia selidiki. Ini rekonstruksi, gini nih. Ini kan kita bicara rekonstruksi. Saudara bicara rekonstruksi. Jadi ada subjek, ada objek. Ya kan? Nah, saksi subjeknya pada waktu itu sesudah Lukas menulis semua data ini, ya dibacakan di jemaat. Pak Pendeta, kalau saya sebagai dosennya Lukas, saya nggak bikin lulus dia, Pak. Nggak bisa jadi sarjana dia kalau cara penyelidikannya begini, nggak jelas. Mana beda dengan kami. Jadi perspektif saudara menilai dengan iman Kristen menilai itu beda. Bagaimana bisa seorang Lukas, Pak, tidak memenuhi kriteria sebuah karya tulis, Pak? Dengerin dulu, Pak Pendeta. Ya, tulisan-tulisan Lukas itu, Pak, tidak memenuhi kriteria sebagai paper, sebagai karya tulis, apalagi skripsi, apalagi tesis, Pak. Gimana bisa sumbernya juga nggak jelas dari mana dia ngambilnya, Pak? Sumbernya itu kan gini, ini rekonstruksi, yaitu ada bukti subjektif, ada bukti objektif.
objek penyelidikannya itu Injil Yesus Kristus, penyebaran. Ini aja deh Pak, saya ambil satu kasus ya, kita studi kasus ke dalam berdasarkan hasil penyelidikan Lukas ya. Boleh baca Lukas 2 nomor 11 Pak, Pak Pendeta? Loh kok nangis? Nangis ketawa. Nah, Ya coba baca Lukas 2:11 Pak. Kita cek ini dari mana Lukas mengambil info ini. ya, Ya. hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, dari mana Lukas dapat info menulis itu Pak? Maksudnya Ya Lukas menulis ini informasi dari siapa? dari para saksi. Ya saksi siapa yang dia wawancara Pak? Salah satunya Rasul Paulus, Rasul Petrus. Pak, jemaat waktu Bunda Maria itu melahirkan, memang banyak orang yang kerumunin dia Pak. Maksudnya gimana? Waktu Bunda Maria melahirkan Yesus, siapa yang ada di TKP Pak? Waktu Bunda Maria melahirkan Yesus? Waktu Bunda Maria melahirkan Yesus, Siapa yang ada di TKP Pak? ya Yusuf dan Maria. Iya. Apakah Lukas pernah ketemu Pak Yusuf dan Maria wawancara Pak? Ya, dia kan menulis berdasarkan ilham Allah. Pak, Begitu. Bunda Maria yang melahirkan, Lukas so tahu dari mana kok bisa nyambung? Lukas tahu Bunda Maria melahirkan begitu. Kalau Lukas di dalam pencatatannya ini ada kesalahan, maka tidak akan diterima oleh Rasul. Saya nggak bilang Anda salah loh. Cuman Nah, tadi Pak Pendeta udah akui, Kalau waktu memang Yesus kita- dilahirkan hanya Bunda Maria dengan Pak Yusuf. Tiba-tiba Lukas menulis Bunda Maria itu melahirkan Tuhan. Dari mana Lukas tahu? Siapa yang ngasih tahu? Itulah pertanyaannya. Lukas menulis yang pertama, keyakinan iman Kristen. Yang Oke. pertama itu, Ini bukan berbicara iman Pak Pendeta. Ini penelitian loh. ya ilham. Jadi Alkitab izin itu bukan izin Bang sekedar- Hadi, Iya, sebentar, lanjut Bang lah. Hadi. Ini soalnya nggak terarah, dia juga jawabannya ngarang terus. Ya udah biar dapat edukasi, diskusi sama Bang Zuma aja gitu ya. Akan Ya oke lah ya, saya ada tugas dosen. yang lain lagi ya. Dia Iya, ngarang iya. terus soalnya ditanyain Nah, juga soalnya jawabannya itu nggak pakai perdebatan data jadi gitu. ulang-ulang di Silakan banyak Bang itu Zuma. apa? Di sini mau asar, Dek. Lanjut aja dulu. Ini malah suluko ya tahu. Kita sampai ketemu lagi ya, saudaraku. Tadi itu Iya, Pak. iya. Nah, oke ya. Tadi sebenarnya materinya Banyuma yang saya teruskan. Oke ya, Gitu, saudara Pak. Handi. Iya. Ya oke ya. Lain kali lagi. Iya Pak saudara Pendeta, Adiansa. lain kali Kamu- Pak Pendeta izin lain kali Pak, tolonglah diskusi itu agak akademik ilmiah yang logis Pak gitu loh. Nggak sebenarnya boleh menjawab itu asal ngarang Pak, nggak bagus dengar Pak Pendeta. Iya Pak, kasihan jemaatnya loh Pak. Pendetanya ini dibangga-banggain kok jawabannya gitu loh bukan Pak. begitu. Maksud gini. Ini kan Gimana, Pak? prinsip peristiwa. Itu buktinya ada dua, bukti objektif, bukti subjektif. Nah, orang terdekat saja yang bukti subjeknya tidak ada yang komplain gitu. Makanya yang kedua kemudian ada penegasan dari Alkitab bahwa Buktinya di zaman sekarang Pak. Pendeta, ntar dulu Pak, Pendeta Yakob, Pendeta Purnomo, teman-teman itu mengatakan bahwa yang Anda pegang itu ada 6.000 lebih kesalahan Pak. Pendeta Purnomo itu, saya udah diskusi dan saya ada chatnya dengan Pak Yosua Teu juga. Jadi dia itu kan gini, naskah Alkitab itu kan kami tidak, yang asli, autograf itu tidak ada lagi. Yang ada itu apografa, itu salinan. Nah, Tapi Pak Pendeta akui itu bahwa ada kesalahan terjemahan lebih 6.000 kata itu Pak. sebenarnya tidak demikian, karena saya udah coba dia, saya kasih satu, ada ayat yang dia bilang apa, saya lupa ya. Itu ada WA-nya. Setelah diteliti ke bahasa asli, justru benar dia yang salah. Persepsi. Nah, Misalnya dia kritik Theos itu kok diterjemahkan menjadi Allah, kenapa nggak Tuhan gitu? Itu kan diteliti juga Pak, kenapa itu? Nggak kalau diprotes. Tuhan itu kan bahasa Yunaninya Hokurios. Nah, Kok Tuhan kok kurios? Iya. Aduh, Kalau kacau Tuhan ini. dalam bahasa Yunani ke Indonesia itu, kalau Tuhan itu kurios tanpa artikel. Kalau ada tuh artikel, kalau itu Theos apa Pak? Kalau Theos Theos kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu Allah.
Ini dia nih masalahnya nih Pak Pendeta ini. Ini dia nih racunnya nih. Makin akut. Itu Allah karena kan bahasa Indonesia. Tak bukain kamus mau nggak Pak Pendeta? Bagaimana? Theos itu kalau diterjemahin ke bahasa Inggris apa Pak Pendeta? Theos ke bahasa Inggris. Ya. God ke bahasa Indonesia apa Pak Pendeta? Kalau God itu Allah. Nah, Ya, kalau Lord baru aduh, Tuhan. ngarang bebas bener. Lord baru Tuhan. Saya ulang Pak Pendeta. Theos ke bahasa Inggris apa Pak Pendeta? Pertanyaannya. Pak Ini Pendeta. mutar. Theos ke bahasa Inggris apa? Apa? Theos ke bahasa Inggris apa? God. God ke bahasa Indonesia? Allah. Nenek moyang itu Pak yang salah. Kok bisa God menjadi Allah Pak? Aduh. Ya udah tidur sana Pak Pendeta, tidur. Bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ya saudara boleh Ya udah marah. Pak Pendeta, Anda kan ngantuk, silakan tidur. Itu padanan. Harus dipahami. Tuhan Pak, di situ God itu Tuhan Pak. Kalau Tuhan itu bahasa Yunaninya itu Tuhan Hokurios. Kalau Tuhan kurios tanpa artikel. Ah, sudah. Bentar, Kalau bentar, Tuhan izin, apa Pak? Kalau Tuhan? Kurios tanpa artikel. artikel apa sih? Pak, izin bentar Bang Handi, izin Ya, bentar ya, Bang ya. Handi. Pak, Bapak bilang kalau kurios itu Tuhan, kalau hokurios itu Tuhan. Ya. Yakin Pak? Iya, karena gini. Saya kasih tahu ya. Ini apa? Kalau bahasa Yunani, bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya gini Pak, terjemah Indonesianya. Sebentar, Didaskalos ho kurios. Artinya apa Pak? sebentar, saya jelaskan dulu. Bentar, Kak Bang Handi, bentar Bang Handi. Iya. Jadi bahasa Yunani itu kalau kata tanpa artikel itu menjelaskan Kata tanpa artikel apa karakteristik. lagi? Kata tanpa artikel itu kayak kurios. Nah, itu tanpa artikel. Kalau ho kurios. Tanpa dimengerti ya Pak ya. Bentar. Bentar, aku mau masuk dulu di sini sebentar, izin ya guru-guruku sebentar aja ya. Nanti silakan nanti kamu lanjut. Kalau perlu tampilin datanya. Iya. Oke, jadi gini. gimana Pak? Jadi kata di dalam bahasa Yunani gini, ada kata yang berartikel, ada kata yang tidak berartikel. Nah, artikel itu contoh, ho itu artikel, ho, oi, nah itu artikel. Jadi misalnya ho kurios, dia bisa berubah menjadi oi kurioi. Nah, itu artikel. Artikel itu. Nah, kalau tanpa artikel, jadi kata yang memiliki artikel itu menjelaskan tentang kata tersebut. Nah, Kata kalau ganti dia- tersebut. Maksudnya kata kalau dia ganti ganti relatif pronoun, maksudnya gitu kan Pak? relatif pronoun itu perubahan, itu tensisnya. Ini masih kita bicara. Enggak gini loh Pak, Bapak kan bilang kalau kurios itu Tuhan, ho kurios itu Tuhan. Sedangkan ho sendiri itu dimaksudkan relatif pronoun kan Pak? Aduh, salah itu. Aduh, salah. Tergantung kalimatnya. Data ya, data. Itu Saya gini, lihatin data. kamu lihat Gimana Pak? katanya seperti apa? Ini Kita lihat ya, kalau ho kurios katanya Tuhan ya. Kita lihat Tuhan barunya Pak Suat ya, kita lihat. Sebentar ya. Coba saudari Natalia on cam supaya saya kasih tunjuk Oh ini. ya iya dong, iya nggak perlu disuruh juga otomatis Pak. Saya Coba, itu otomatis minta on tolong cam Pak. coba, on cam. Oke, iya dong. Bisa ya? Bisa dong Pak, bisa banget Nah, Bapak, ini lucu nih. aja sih Bapak ini. Dari Nah, kemarin-kemarin ini- juga ini- diskusi ini sama leksikon. saya selalu on cam. Nah, Oke, ini kita lihat leksikon dulu. ini. Sebentar, leksikon ini. diam dulu lah. Oh Bapak mau on cam duluan? Oke, Bapaknya duluan ya. Nah, ini saya kasih tunjuk Oke. ini saudari ya. Nah, ini leksikon ini. Leksikon Terus? kebalik-balik. Terus ho kuriosnya gimana Pak? Ho Nah, katanya ini- bukan relatif pronoun. Relatif pronoun itu sudah bicara tensi sesuai dengan kalimat, kata di dalam Iya. kalimat. Tadi Kalau kata Bapak saudara- ho itu bukan relatif pronoun ya. Saya tunjukin data nih. Terus kalau ho kurios kata Bapak, ho kurios itu berarti Tuhan ya. Saya tunjukin nanti Tuhan baru Bapak. Ketemu Pak. Tenang aja Pak. Bapak gimana Pak? Udah. Data apa sih yang Bapak mau tunjukin? Ya, saya mau tunjukin. Nah, ini misalnya. Nah, ini nih ya. Misalnya Oke. di artikel. Apa Pak? Itu putih semua nggak kelihatan tulisannya. Nah, ini artikel nih yang ini nih. Ini nih. Artikel. Nah, ini nih, tabel artikel ada ho, tau, te, ton. Apa Nah, sih, ini Pak? artikel. Ini nih, ini.
Bapak sebentar, Bapak tuh tahu artikel nggak sih artinya tuh Bapak? Bapak tuh ngomong artikel, Bapak tahu arti artikel nggak sih Pak? Aduh Bapak ini. Artikel itu bukan seperti pengertian kita tulis apa. Bukan karya tulis ya, bukan. Ya, ini Oke. dalam Terus ho itu apa Pak? Kalau bukan relatif pronoun, ho itu apa Pak? Ini maksud Pak? ho itu kalau ini terpisah dari kalimat ya, kecuali saudara ambil di kalimat lalu saudara lihat leksikon, karena itu artikel itu akan menjelaskan kalimat yang saudara kutip. Iya, kalau dia bukan bisa berubah, relatif dia bisa pronoun berubah itu jadi apa relatif Bapak? pronoun dan segala macam. Ho itu kan artinya dan. Kalau bahasa Yunani ho, Indonesia dan. Sama itu. Dan itu Enggak, gini aja pakai data. bahasa Yunani itu kain. Pakai data. Bapak udah selesai belum sih Pak? Saya mau pakai data loh Pak. Bapak ini on cam muka doang ditampilin, nggak ada datanya. Gimana sih Pak? Muka doang mah aku juga bisa Pak, muka doang. Nggak ada, saya dari tadi berusaha hindarin muka saya nih. Oke. Gantian ya Pak ya? Ya, silakan. Oke. Oke, ini ya Pak ya. Kalau ini kan yang kuriosnya untuk Yesus ya. Yohanes 13 ya kan. Kalau di terjemahan LAI kamu menyebut aku guru dan juga Tuhan ya. Ternyata kurios kan Pak. Ini ho. Kita klik ya Pak ya. Ho kurios. Ini di Yohanes 13 kata Bapak. Ho kurios untuk Tuhan. Kita buka summary. Ternyata ho ini relatif pronoun ya Pak ya. Relatif pronoun Pak. Paham Pak? Relatif pronoun. Oh jelas dong ya, kata ganti relatif ya Pak ya. Kata ganti relatif. Oke, kembali ke statement Bapak. Kalau kurios saja tanpa ho itu berarti Tuhan. Sedangkan ho kurios katanya itu Tuhan. Saya perkenalkan Tuhan baru Bapak. Bapak bisa baca Pak? Ini Sebentar. Matius. Sudah, Kok sebentar? Ya sabar ta. Aku data Sabar loh dulu, Pak. Sabar Aku dulu, data terusin. loh Pak. Oke ya. Bapak bisa baca Pak. Oke, sebelum ke original text, Bapak lihat dulu ya. Matius 20 yang ke-8. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Pergilah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Tuan yang berkata kepada mandurnya ya. Ini tuan ya, punya mandur. Kita lihat, kita ke Bible Hub original text ya. Matius 28. Tuhan baru Bapak Pak. Tuhan yang lagi ngobrol sama mandurnya Pak. Tuhan barunya Bapak. Wah, kurios Pak. Kita lihat Pak. Ini kodenya sama Pak ya. 3588 Pak. Kita lihat dengan strong number yang tadi Pak ya. Kita lihat ya. Kita lihat. Kita lihat Pak. 3588 Pak. Oh kurios sama loh Pak. Kita lihat ya Pak ya. Ini Yohanes 13 yang untuk Yesus ya. Ho kurios 3588. Kita lihat di Matius 28. Ho kurios juga 3588. Tuhan baru Bapak adalah Tuhan yang sedang ngobrol sama mandornya. Ya Pak ya. Makanya Pak, hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Kalau itu Tuhan, aduh banyak sekali Tuhannya Pak. Ya. Saudari sudah. Tadi lihat nggak Pak? Ya, saya lihat, cuman saudari tidak paham bahasa Yunani. Buset dah. Salah ya, nggak paham ya? Oh, yang buat Bible Hub ini nggak paham bahasa Yunani ya? Yang buat Bible Hub ini nggak paham ya sama bahasa Yunani Pak? Makanya mereka terjemahkannya tepat, tapi saudari kan tidak paham, jadi terjemahan. Enggak, oh kalau terjemahannya tepat, kenapa di dalam Matius 20 ayat 8, kenapa tidak diterjemahkan Tuhan? Kalau terjemahannya tepat, ya Pak ya, dengan ho kurios di Yohanes 13 mulai berantem sama Bible nih Bapak nih. Bapak mulai berantem sama Bible. Sabar, Pak Pendeta. Sebentar Sabar. Pak, saya pakai data, jangan kejang. Jangan panas. Jangan panas. Ini data dari Bible Hub Pak. Apa? Liberal lagi, Bible Hub bidat gitu. Bible Hub apa? Nih, biblehub.com. Ya. Saudara, aduh, gimana? Saya diam dulu lah Pak. Gimana sih Saya mau Pak? tanya saudari dulu. Saudari ini ngawurnya udah terjauh. Ya kalau saya ngawur berarti Bible Hub yang ngawur Pak. Saya kan pakai data dari Bible Hub. Saudari yang ngawur. Relatif pronoun itu apa? Saudari jelaskan dulu. Oh, berarti ini ngawur ya Pak ya? Di saat Yohanes 13. Enggak, Bapak nggak usah ke relatif pronoun itu apa? Pak, mengenai pelajaran bahasa Indonesia dan pelajaran bahasa Inggris mengenai kata ganti relatif atau relatif pronoun itu sudah clear semasa saya masih di bangku sekolah. Ya Pak ya. Sekarang kita maju ilmunya. Bapak ini pendeta Pak. Levelnya itu jauh di atas jemaat Pak. Saya dulu mantan Kristen. Saya hanya level jemaat. Masa Bapak kalah sih Pak? Masih tanya lagi relatif pronoun itu apa? Saya Ya Pak ya. mesti tanya, Ya, karena sekarang saudari ini saya bisa kembalikan ke tahu, statementnya banyak Bapak yang tadi saudari- Pak. Bapak, saudari tahu.
Bapak yang ya udah kita buktikan yang ngawur siapa. Pak, berdasarkan Makanya data saya bisa bilang, terbukti. gini, saya kasih Berdasarkan tahu data bisa terbukti siapa yang ngawur. Bapak nggak usah panas. Enggak, bukan Iya, Pak, ya? panas. Saudari itu tidak mengerti matra bahasa Iya, Yunani. karena saya Untuk tidak itu mengerti, ini saya memiliki- memiliki referensi data buat saya menunjukkan data yang benar yang seperti Tetapi saudari apa. tidak paham. Loh, Tidak kalau nggak paham paham, tentang makanya matra pakai bahasa data biar Yunani. paham. Bukan pakai ngibul, ya Mak ya? Bukan ngibul. Makanya kan saudari saya mau tanya, apa itu refleksi pronaun Udah, di Bapak. dalam Bapak, penggunaan sekarang bahasa gini Pak. Yunani? Tadi Nah, Bapak, saudari saya tunjukin. kenapa ya kesurupan ya? Perbedaan pronaun, refleksi pronaun, Sebentar dulu Pak Pendeta. itu bisa saudari harus sampaikan. Pak Pendeta, dengerin dulu Pak Pendeta. Oke lah ya, Iya. saya Kok kabur? Kok mau Bukan kabur? Enggak, Yohanes 13:13 itu, dengar dulu Pak Pendeta, ini pertanyaannya. Pak Pendeta dengerin dulu pertanyaannya. Yohanes 13:13, ho kurios kok diterjemahin Tuhan. Sedangkan yang satu di mana ho kurios Yang terjemahannya Tuhan? satunya Hokurios juga itu di Matius 20 ayat 8. Itu Tuhan yang Iya, sedang berbicara dengan mandurnya. Jadi Matius 20:28, ho kurios itu 20 ayat 8. 20 ayat 28, ho kurios itu terjemahannya Tuhan. Kalau Yohanes 13:13, ho kurios terjemahannya Tuhan. Kok bisa Pak? Kok bisa terjemahannya beda Pak? Itu aja pertanyaannya, Dinda ya. Itu ya. Ya, karena Itu, silakan. dengan statementnya Pak Pendeta tadi ya sangat jelas sekali statement dari Pak Pendeta. Kurios aja itu Tuhan, sedangkan Hokurios itu Tuhan. Nah, bagaimana Pak? Apa yang terjadi di dalam Matius dan Yohanes 13:13? Kenapa di dalam Bible Bapak khusus Yesus ada kata Hokurios itu Tuhan, sedangkan Hokurios yang lainnya ternyata tidak seperti klaim Bapak tadi dijadikan karena Tuhan? kan saudari Natalia ini tidak mengerti matra bahasa Yunani. Hancur ini. Hancur ini. Hancur ini. Ada Pak. gramatikalnya. Pak, Nah, yang tidak makanya saudari mengerti. harus mengerti. Sebentar. Sini, saudari Bapak, ngomong tadi, sebentar. Bapak kan bilang, refleksi tadi kan Bapak pronaun. bilang kalau Hokurios itu diterjemahkan Tuhan. Kenapa di dalam Matius 20 ayat 8 Hokurios tidak diterjemahkan Tuhan, tetapi Tuhan? Coba saudari lihat di situ, kan ada demonstrasi pronaun, refleksi Demonstrasi pronaun. Saya coba klik lagi ya Pak ya. Saya klik yang di Matius 28 ya. Ini ho-nya ini sama nggak sih relatif pronoun? Saya klik ya Pak ya. Saya klik ini Matius 28. Hokurios. paham. Ho-nya saya klik, kita ke summary juga. Sama saja Bapak. Relatif pronoun sama Pak. Bapak udahlah Pak, mengenai relatif pronoun itu apa, kata ganti relatif itu apa, kita sudah clear Pak semasa di bangku sekolah. Bosan lah Pak sekolah lagi, balik sekolah lagi, udah tuaan loh Pak sekolah lagi Pak. Kenapa saudari buka-buka kamus? Itu kan klaim. Itu hanya Kok klaim? Kok klaim? Berarti Bible Hub ini hanya klaim begitu? Saya mau tanya saudari Natalia ini, apa perbedaan demonstrasi pronaun dan refleksi pronaun? Nah, lalu di dalam tensis bahasa Yunani. Bapak pertanggungjawabkan, pertanggungjawabkan. Yang tidak berartikel itu cara memahaminya seperti apa? Ini dari tadi Pertanggungjawabkan. rocos tanpa Apa? Tanpa apa? Tanpa apa? Tanpa data kata kamu. Iya. Kamu bilang saya ngerocos tanpa data. Di saat Anda klaim, saya minta pertanggungjawaban klaim Anda. Bapak habis berak, jangan lupa cebok langsung kabur. Paham nggak sih Pak? Bapak ini pendeta, ditonton sama, ini berapa? 3.700 mata. Ini berapa dari 3.700 yang memandang ini? Berapa orang jemaat dari gereja Bapak? Masalah bagi saya justru ini menelanjangi bahwa ada orang Kristen yang pindah keyakinan karena tidak paham Alkitab. Saya tidak ada masalah di situ. Oh, di saat saya membaca di sini Hokurios, dibilang saya tidak paham. Iya. Di saat saya bilang di sini saya baca berdasarkan data di Matius 28 ditulis Hokurios sama dengan kabur Bapak Pendeta, kabur saudara-saudara. Ya, kabur ya. Gergetan aku dari tadi dengernya ya. Diskusi sama Gurunda Zuma, aduh level terlalu tinggi Gurunda Zuma buat dia. Diskusi sama Bang Ardi, terlalu tinggi pula ini levelnya Bang Ardi buat dia. Sama Bang Handi tambah dia nggak nyambung lagi ditanya apa jawab apa. Kusikat belum panas ngomong tambah. udah kabur dianya. Aduh. Tambah kena Ustadz Sugi ya tambah mencret dia Ustadz. Sama saya aja udah kayak gitu. Apalagi sama Ustadz Sugi. Kabur Ya kan udah pemirsa. diganti sama jemaatnya aja deh. Siapa tahu jemaatnya lebih pintar. Silakan si Manung Kait. Si Manung Kait. Halo Bang. Jak kiring.
Ya Pak Ki diganti sama jemaat. Ayo, Pade masuk Pade. Ustadz Sugi, silakan Ustadz Sugi. Nggak dapat pendeta, ini jemaat jadilah Ustadz Sugi ya. Kelas jemaat nggak apa-apa ya Ustadz ya. Ini kelas jemaat. Jadi Akan pun jadi. Apa itu? Apa Silakan. itu? Kenapa pendeta itu kalian buat? Hah? Kenapa pendeta, kenapa? Ah, kalian apakan pendeta itu? Saya permalukan. Nggak cuma saya sih, dari Gurun dan Zuma. Pantang itu. Terus Bang Janganlah Ardi, dipermalukan Bang pendeta. Pantang Handi. itu. Kalian baik-baiklah. Saya cuma ini sih, cuma ngajak ngobrol, Bang Fandi bikin room, dia masuk, terus dia permalukan diri. Ya udah kami support aja, kami memfasilitasi gitu. Oke, silakan ini diskusi dengan guru saya ini Ustadz Sugi. Silakan Ustadz. iya, kita kembali ke kurios tadi ya. Memang kata kurios itu bisa dipakai untuk Tuhan, juga bisa dipakai untuk manusia. Sama seperti halnya Rob. Rob itu bisa untuk Tuhan, bisa untuk manusia. Tapi kalau untuk apa Tuhan ya, kata kurios untuk Tuhan itu kalau yang disebut kurios itu adalah Tuhan beneran, bukan Tuhan-Tuhanan. Nah sekarang apakah Yesus itu Tuhan, Sang Pencipta? Bukan. Karena Yesus sendiri ngomong di dalam Matius 19 ayat keempat, bukankah kamu telah membaca Dia yang menciptakan manusia sejak semula, laki-laki dan perempuan. Jadi di sini Yesus berkata, bukan Dia yang menciptakan, bukan Yesus, tapi Dia yang menciptakan manusia sejak semula. Berarti bisa diambil kesimpulan Yesus bukan Tuhan. Nah kata kurios yang ditempelkan kepada Yesus tidak bisa bermakna Tuhan, tapi bermakna Tuan. Makanya di dalam bahasa Arab Yesus kata Tuhan yang ada di dalam Yohanes 13:13 di dalam bahasa Arab disebut Sayyid. Nah Sayyid ini beda dengan Rob. Sayyid ini tidak pernah digunakan untuk Tuhan dalam bahasa Arab, nggak pernah. Ada orang memanggil Allah dengan Sayyid Allah gitu, Sayyidina Allah, nggak ada. Karena kata Sayyid hanya untuk manusia saja. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Muhammad. Nah itu semuanya konteksnya manusia. Orang Arab saja tidak lancang menyebut Yesus itu Rob ya. Tapi dia menyebutnya adalah Sayyid. Begitu, makasih. Silakan mau ditanggapi. Oh berarti bagi umat Muslim levelnya Yesus itu sama dengan Sayyid lah kira-kira gitulah ya. Bukan umat Muslim saja Pak, bahkan murid-murid Yesus sendiri nggak pernah meyakini Yesus itu Tuhan. Oh gitu. Saya kasih ayatnya mau. Di mana bilanglah bilang. Misalnya di dalam Lukas 24 ayat 37. Para murid itu menyangka Yesus hantu, bukan Tuhan, Pak. Hantu, bukan Tuhan, Pak. Ya, tapi kalau menurut Paulus di dalam Roma 9 ayat 14, bentar, Pak. Ya? Bentar. Tapi kalau menurut Paulus di dalam Roma 9 ayat 14, dengan Yesus itu mati dan bangkit untuk jadi Tuhan. Tapi menurut para murid, Yesus mati bangkit jadi hantu. Nah, terjadi kontradiksi kan? Enggak ada kontradiksi di situ, Pak. Enggak ada kontradiksi, Pak. Hantu sama Tuhan sama, Pak? Ya. Kok Bapak itu pertanyaannya, Bapak masa begitu pertanyaannya? Loh, karena para murid menyangka Yesus itu hantu, bukan Tuhan. Nah, Bapak lihatlah deskripsi ayatnya seperti apa, jangan comot-comot gitu aja. Itu bercerita tentang kebangkitan Yesus. Nggak usah ngajarin saya soal Bible, nama saya Bible berjalan, nggak usah diajari. Itu konteksnya ketika Yesus itu bangkit, para murid itu terkejut dan takut menyangka Yesus itu hantu, bukan Tuhan. Nah, masalahnya di mana di situ? Nah, kalau para murid itu mengakui Yesus Tuhan, tidak mungkin para murid menganggap Yesus hantu. Karena Tuhan tidak mungkin adalah hantu. Salah itu Bapak. Itu salahnya persepsi gimana? Bapak Salahnya? Jadi bahkan mereka pun pada saat Maria Magdalena bertemu Yesus, bahkan Maria Magdalena pun hampir tidak mengenal Yesus. Dia tidak mengenali begitu. Padahal dia biasa Maria Magdalena bersama Yesus pada saat pelayanannya.
Begitu. Jadi bukanlah mereka beranggapan bahwa Yesus itu hantu. Bukan begitu. Lah tulisannya begitu kok gimana sih? Jadi Bapak ini Coba Pak kamu baru baca tahu. di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai ayat Bapak 47 terlalu sombong 43. dengan pengetahuan segitu, terlalu sombong Bapak. Artinya Ya, memang saya ini sombong kalau sama orang Kristen karena hafalan Bible orang Kristen belum ada yang Artinya- menyamai saya. artinya Bapak mendapat pendidikan teologi ada Bapak? Mendapat pendidikan Nggak teologi? perlu untuk Kalau nggak, membantah Jadi- Kristen nggak perlu pakai teologi. Saya nggak sekolah teologi aja pendeta KO semua, apalagi kalau saya sekolah teologi. Mereka bukan KO Pak, mereka jijik Pak berdebat sama Bapak. Kayak pendetamu tadi itu. Hah? Agak- Kanonisasi di abad pertama. Ini pernah sekolah minggu enggak? Bukankah kanonisasi itu terjadi di abad keempat? Bapak Tepatnya di Ustadz, tahun kita- 325 Pak Masehi. Ustadz, Kok dibilang di abad pertama? Gimana ini? Pak Ustadz, kita substansi inti ajaran saja Pak. Artinya begini, substansi inti ajaran itu baik atau tidak baik, begitu saja Pak. Jadi kalau Bapak merasa, contohnya nih, Bapak merasa saya nggak perlu jadi sarjana teologi ya, langsung saya baca-baca saja saya sudah paham, itu kan sombong namanya Pak. Perlu Lah pendidikan. nyatanya Pak. apa yang saya baca, apa yang saya peroleh dari otodidak bisa menjungkir Ada, balikan Bapak. para pendeta. Nah sekarang gini aja deh, kamu Mereka open camp debat sarjana dengan itu, saya Pak. tanpa buka Bible, nggak usah banyak omong. Kalian yang sudah sekolah teologi debat sama saya open camp tanpa buka Bible sanggup? Nggak usah Sanggup, banyak ayo, omong. ayo. Nah, kan open camp tanpa buka Bible, ayo open camp Bapak tanpa jangan buka Bible. tegak leret, Pak. Jangan, bukan begini Pak. Kadang orang gini Pak. Ada. Kayak gini. Nggak ngaco kemana-mana. Udahlah, ayo open camp lah. Kayak mana Bapak? Iya. Ayo open camp. Debat tanpa buka Bible, ayo. Nggak terbuka kameranya. Diterima dulu, disimpan itu, buka Udah kamera, open camp. disimpan. Biar enak kita tanpa buka Bible ya. Udah saya undang itu buka kamera. Disimpan dulu, simpan. Ayolah. Nggak bisa. Bisa. Diterima terus disimpan. Mana ini? Mana? Coba lihat dulu ini. Mana opsinya? Ini saya pun kok. Dari mana diambil? Nih aku undang lagi nih. Ayo, diterima kameranya. Nggak ada Disimpan. opsinya ini. Nggak ada jari. Ngadi-ngadi. Atau belum cukupnya pengikutku ini maka bisa Udah harus aku dibuka dulu. undang, udah diundang tinggal diterima. Muncul loh itu. Ada-ada aja. Diterima, undangan Tapi ini kameranya tantangan diterima. berat loh Pak. Bapak ini berani ya open cam nggak bawa ini berani ya Pak? Makanya heran. Nanti malu loh Pak. Pendeta aja ketakutan sama Ustadz Sugi, kok ini jemaat nggak ada yang apa-apanya berani. Yang Bapak hadapi ini Bible berjalan Pak. Loh, kalau Bapak nggak malu nih nanti jemaat nanti lihat atau teman-teman Bapak itu. Wah, nggak. Gimana caranya ini? Kok nggak bisa ini? Aku saranin aja sih Pak gitu. Coba lagi, nyalakan lagi dulu. Ini aku nyalain ya, aku undang. Nah, silakan. Jangan lagi bilang nggak bisa. Nggak ada muncul opsinya ini. Mentalmu yang nggak bisa berarti bukan HP-nya. Coba hidupkan. Udah. Nggak ada. Oh, sebentar. Ada. Coba. Nah, bisa kan? Halo. Oke. Halo. Iya. Kayak mana ceritanya? oke. Pak Ustaz. Kayak mana Pak Ustaz? Oke bang. Jadi kayak kita mana? kembali lagi ke tema, nggak usah nyerang pribadi. Kita kembali lagi ke Nah, tema. bagus. Iya. Terkait dengan pernyataan tadi bahwa para murid itu tidak pernah menganggap Yesus itu Tuhan. Fakta yang saya tunjukkan adalah Lukas 24 ayat 36, 37, 38 sampai ayat ke-41. Nah, di situ Yesus itu kayak mana menemui para ayatnya? murid dan berkata, "Shalom, semoga kamu sejahtera." Para murid takut dan ngeri, menyangka Yesus itu hantu. Ya, lalu Nah, Yesus konteksnya berkata, gimana itu ayat itu yang Bapak tahu? itu tentang kebangkitan Yesus. Ya. Nah, di Yesus, sini Pak Ustaz.
Yesus bangkit ya. Itu catatan pertama ya. Yesus bangkit dari kematiannya ya. Di dalam kitab itu memang tertulis seperti itu, Pak. Makanya nanti kita Bagus, korek. Ini iya. bukan membahas masalah kebangkitan ketuhanan. Nanti kalau mau bahas kebangkitan Catatan gampang. satu Apakah dulu, berdasarkan Yesus ayat bangkit dari itu? kematiannya. Oke lah tuh. Kalau mau dikupas Satu tentang dulu, Pak. kebangkitan berdasar ayat itu, justru Yesus nggak bangkit. Benar. Nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya. Kalau Anda mau membahas soal itu. Boleh, silakan Pak, silakan. Jadi, jadi berdasarkan ayat itu, para murid menyangka Yesus itu hantu. Kenapa para murid menyangka Yesus itu hantu? Ya, tidak yakin betul bahwa itu adalah Yesus yang sudah bangkit, karena para murid itu tidak pernah jadi saksi waktu Yesus itu disalib. Anda baca di dalam Markus 14 ayat 50, para murid kabur saat Yesus ditangkap. Sehingga para murid itu hanya mendengar desas-desus. Kalau Yesus itu telah disalib, mati dan bangkit. Nah, kenapa para murid menyangka Yesus hantu? Karena Yesus menerangkan di dalam Lukas 20 ayat 36, 35, 36, 37, cerita tentang satu orang mempunyai 7 suami. Di situ orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus. Ya, ini singkatnya saja. Karena 7 suami itu bersaudara. Yang pertama menikahi wanita itu tidak punya anak lalu mati, digantikan kedua, ketiga, keempat sampai ke-7. Pertanyaannya di situ, di hari kebangkitan nanti siapa yang akan menjadi suaminya? Kata Yesus, kamu bodoh. Orang dibangkitkan hanya sekali. Orang yang dibangkitkan itu akan seperti malaikat di surga. Orang yang dibangkitkan itu tidak ada kawin mengawin. Orang yang dibangkitkan itu tidak mati lagi. Itu yang dikatakan Yesus. Kerajaan surga nggak ada kawin mengawin, itu intinya, Pak. Kalau dalam itu nggak bicara kerajaan surga, Pak. Itu bicara kebangkitan. Nggak usah ngajarin saya. Baca kalau nggak percaya. Pada saat kebangkitan nanti Di hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin. Bukan bicara surga itu. 72 bidadari nggak ada, Pak. Di mana di situ dikatakan surga? Di mana? Di mana di situ katakan surga? Udah lanjut aja, Pak. Nggak usah pertanyaan. Terangkan Bapak apa yang Bapak tahu saja, Pak. Nah, berdasarkan ayat itu, kenapa Yesus itu menyangka Yesus hantu? Karena Yesus itu hanyalah manusia. Karena manusia itu kalau sudah mati dan bangkit, dia akan berupa roh seperti malaikat di surga. Ternyata yang datang kepada para murid itu bukan bentuk roh, tapi dengan daging dan tulangnya. Makanya Yesus berkata, mengapa kamu takut dan ngeri menyangka aku adalah hantu? Lihatlah tangan dan kakiku, rabalah. Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang seperti yang ada pada diriku. Ya, jadi saya sudah membuktikan 2 bukti. Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak bangkit. Karena kalau Yesus bangkit, dia harus berupa roh. Jadi Bapak Pak Ustadz, begini Pak Ustadz ya. Yang Bapak bilang tadi ada benar ya, bahwa berarti Yesus pada saat kebangkitannya dia bukan roh, benar. Dia punya tubuh, benar, Pak. Jadi tubuh Yesus setelah kebangkitannya namanya tubuh kemuliaan, bukan tubuh seperti ini. Tunjuk Pak. ayat di mana ada tubuh kemuliaan. Oh, Bapak. Tunjuk ayat di mana ada tubuh kemuliaan. Itu Pak. Dengar. Saya nggak mau asumsi, Bang. Setiap saya bicara, saya kasih ayat. Nanti kalau kalau Anda minta, makanya aku bilang Pak Ustadz, makanya Bapak kan ngomong kan yang Bapak katakan tadi saya nggak sangkal, Pak. Maka pernyataan Anda kan mengatakan bahwa itu tubuh kemuliaan. Di mana orang dibangkitkan itu tubuh kemuliaan? Di mana ayatnya? Saya kurang kayak sepertinya ada tadi. Gini melawan saya. Asumsi. Bapak Ustadz, dengar Pak Ustadz. Jadi mau asumsi. Pak Ustadz, jangan hanya karena Bapak menghafal ayat. Kalau Bapak Anda membuat argumen, harus ada dasarnya. Anda mengatakan ada tubuh kemuliaan. Di mana? Pak Ustadz ini menang urat leher aja kita. Apa yang mau saya dengar tanpa data? Dijawab pertanyaannya, di mana ada datanya tubuh kemuliaan, Bang? Di mana datanya ada tubuh kemuliaan? Dengar dulu. Saya mengatakan bahwa orang yang dibangkitkan berupa roh. Ngomong, aku bilang jangan kita. Silahkan Anda ngomong tapi pakai data. Silahkan Anda ngomong pakai data biar saya dengar. Dengar Ustadz. Mau 1 jam saya dengar kalau kamu bisa mengutip data seperti saya. Silahkan.
Masalah menghafal itu segini, nggak perlu kami menghafalan Pak Ustadz. Pemahaman Lah konsep jadi yang kamu mau bohongin Ustadz, saya, benar. kamu tipu saya di sini. Anda Kau yang menipu nipu, saya Ustadz. bahwa orang dibangkitkan Tidak, tubuh Ustadz, kemuliaan. Anda bohong. Makanya aku bilang debat sebenarnya pendeta itu bukannya kalah debat. Anda jangan Jijik bohongin lawan saya. Ustadz. Di mana ayatnya orang dibangkitkan berupa tubuh kemuliaan? Di mana? Untuk Kristus itu setelah kematiannya tubuhnya itu diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Dengar dulu Ustaz, jangan kau buang muka. Dengar sini, lihat aku dulu Ustaz. Begitu Ayatnya mana? Ayatnya mana? Enggak mau. Ayatnya mana? Ayat. Silakan. Enggak sempat aku buka. Karena buka saya apanya, setiap buka. bicara saya pakai data. Kamu harus bisa mengimbangi saya. Kamu harus mengimbangi saya. Mana datanya? Udah aku bilang tenang dulu, kau biar aku terangkan dulu, biar Mana? aku terangkan. Kau jangan kau tekan aku dengan ayat. Terangkan Aku data dulu baru nerangin. Data dulu Kasih baru data nerangin. dulu baru diterangkan. Itu yang betul. Seperti saya Dengar tadi dulu, ngasih kau data ngomong saya banyak, terangkan. kau konsepmu pun makanya kalau aku tanya lagi apa dasarmu menerangkan teologi kok nggak sarjana nggak sarjana Bang teologi Andi. kan kau batal Enggak juga level kita Bang Andi. jadi. Kang Andi mau melayani. Ini sarjana teologi, ini sekolah teologi. Nggak ngerti apa-apa. Kayak Kau gini. nggak ngerti saya. Dengar, aku bukan sarjana teologi Pak Ustadz. Kau kan Ustadz. Jadi bagaimana kau sumber kau guru Islam bukan guru Kristen? Iya, makanya tadi kalau ngomong pakai data dong. Bagaimana kau bisa Anda dipercaya mengatakan kok- ketika Yesus bangkit itu tubuh kemuliaan. Saya butuh data. Mana datanya tubuh kemuliaan? Mana datanya? Mana? Ke mute Pak. Mana datamu Pakai data mana? Pak, pakai data. Kalau nggak ada Jangan data bilang nggak di ada. sini. Di sini tempat orang adu ilmu, bukan adu congor. Pak Ustadz, Ayo. kau hanya menghafal ayat, tetapi interpretasinya nggak begitu. Kau memelintir, tapi Kau gayamu macam sok menipu. selengeh. Kau Jangan menipu begitu, kau. kan? Kau menipu. Walaupun Di bagaimana kau di bisa sini ada katakan bahwa ada pendidikan 3.500 orang kau tipu. Jangan Anda mengatakan kau Yesus hanya dibangkitkan menipu dalam tubuh dalam kemuliaan. Jadi, Mana Ustaz, ayatnya? Bidang kajianmu Ustadz, bukan bidang kajian Kristen. Jadi biarkan Simanurung. kami yang menerangkan. Sebentar Ustadz Sugi. Kamu mau menerangkan atau mau menipu? Tadi kan saya udah Menipu, bilang. kaulah yang menipu umat Kristen. Kaulah musang berbulu domba. Gini aja, gini sambil tengahnya ya. Coba. Pak, Silakan, bro. nggak ada masalahnya ini. Terangkan aja. Dari lah. mana Bagaimana? Anda? Ini nih dengerin saya ketengahin dulu. Bro, Anda tadi mengatakan tubuh kemuliaan itu Betul. berdata atau asumsi saja atau penafsiran. Itu loh, Bro. Coba, tubuh kemuliaan itu berdata atau asumsi atau penafsiran saja. Itu dulu, silakan. Jangan jalan, nggak bisa mikir sambil jalan. Apa itu? Coba. Ya, Gimana itu cerita? tubuh. Tadi Anda mengatakan tubuh kemuliaan. Ini penafsiran, asumsi atau berdata. Itu dulu. Ini doktrin yang saya terima sebentar dulu ya. Wah, biar saya Doktrin. Ngomong dong dari tadi doktrin. Doktrin nggak berdata. Udah cukup. Aduh. Padahal di dalam Amsal 3 ayat 5, di situ dikatakan, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Anda mengatakan Yesus bangkit dalam tubuh kemuliaan. Asumsi sendiri. Saya nggak terima. Kayak gini mau lawan saya. Bukti saya boleh sombong kepada orang yang sombong. Belum ada pendeta yang sanggup menghadapi saya. Belum. Ustadz Sugi tadi katanya nggak mau buka ada Bible katanya. Ini tiba-tiba buka Bible. Gimana ceritanya itu? Ustaz Sugi hei. Lucu kan ketawa. Ayolah, kayak saya gini dong. Data di kepala gitu loh. Udah, dengar. Udah aku buka barusan 1 Korintus sebentar dulu ya. Ada tubuh sorgawi itu, dengar. Itu 1 Korintus 15 ayat 44. Paham saya. Gak usah baca saya. Dengar Ustaz, hanya hafal, makanya kalau tahu ditaburkan dalam tubuh jasmania, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania, bukan tubuh kemuliaan di situ. Yang ditaburkan adalah tubuh benar. Bentar. Dengar. Yang ditaburkan adalah tubuh jasmania, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania.
Apakah jadi- tubuh rohaniah itu memiliki daging dan tulang? Jadi nggak ada dagingnya itu. Dah, Yesus mengatakan apa? Karena bagi roh tidak memiliki daging. Itu kan roh, Ustadz. Kau Ustadz janganlah menipu Nah, orang, Ustadz. yang dibangkitkan Ustadz. adalah tubuh roh. Jadi Ustadz. Bentar. Yang dibangkitkan Bisa adalah aku tubuh dapat roh, dapat kata mawar, Yesus, dapat kata pauso dari Paulus. apa ini, Ustadz? Dari Bentar. apa namanya Kamu ini, kamu nggak ngerti, nggak usah baca deh. Ya. Jadi janganlah kau pelintir. Udah. Bentar, di mute dulu. Saya Bang terangkan. Angga, habisin Di mute dulu. Anda. Di mute dulu. Santai aja. Di mute dulu ya. Jadi menurut Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 44 yang ditaburkan adalah tubuh jasmaniah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Nah, Betul. tubuh rohaniah menurut Yesus seperti apa? Bentar Bang, saya belum selesai. Ya, menurut Yesus tubuh rohaniah seperti apa? Menurut Yesus tubuh rohaniah itu tidak memiliki daging dan tulang. Di mana itu? Di dalam Lukas 24 ayat 38 39. Di situ dikatakan apa? Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang seperti yang ada pada diriku. Yesus datang dengan daging dan tulangnya. Berarti dia tidak bangkit dalam tubuh roh. Apalagi tubuh kemuliaan. Salah kau, Ustadz. Aduh, salah. Salah pula kau bilang. Salahnya di mana? Yesus ngomong yang dibangkitkan tubuh apa? Yang Paulus ngomong, Yesus ngomong, yang dibangkitkan adalah tubuh roh. Tubuh roh menurut Yesus tidak memiliki daging dan tulang. Nah, kalau Anda nggak, oke, sekarang tunjukkan kepada saya bahwa orang yang dibangkitkan itu lengkap daging dan tulangnya. Ayat mana? Jadi Ustadz, tubuh yang dibangkitkan setelah kematian ini adalah tubuh kerohanian yang memiliki sifat kekal abadi nantinya. Ya iya, sama aja roh juga itu. Aduh, punya loh. Tubuh roh itu tidak memiliki daging dan tulang. Dengar Ustadz, Gimana sih? Jadi Yesus itu bahkan pada saat kebangkitannya pun, kalau nggak salah saya ya, ini mungkin dia juga makan dan minum bersama para apostel. Ya, jangan kau pelintir-pelintir Ustaz, nggak boleh gitu. Betul, di ayat selanjutnya, karena para murid masih belum percaya, Yesus ingin membuktikan sekali lagi, adakah kau makanan? Lalu para murid memberikan ikan goreng. Apa kata? Dan Yesus memakannya di hadapan mereka. Sejak kapan roh makan? Hah? Itulah dia tubuh kerohanian itu, tubuh surgawi itu. Tidak ada tubuh rohaninya tidak memiliki daging dan tulang. Ya. Yesus berkata tubuh rohaniah tidak memiliki daging dan tulang. Sekarang tunjukkan kepada saya bahwa tubuh rohaniah memiliki daging dan tulang. Ayat mana? Ayat mana? Hah? Ayat mana yang kamu bawa? Jangan asumsi. Saya bawa data pernyataan Yesus sendiri, tidak kau percaya. Yesus ngomong, tubuh roh tidak memiliki daging dan tulang. Jelas toh? Sementara kalau memang, bentar Bang, kalau memang Yesus itu bangkit berupa roh, kenapa tangannya masih bolong? Masih tubuh lamanya yang dia pakai. Tubuh lama nggak ada lagi Ustaz, sudah digantikan dengan tubuh kerohanian, tubuh surgawi. Di mana ayatnya? Di mana? Kalau memang sudah digantikan tubuhnya, kenapa kuburannya kosong? Kalau memang sudah digantikan, seharusnya di dalam kubur Yesus ada mayat Yesus. Hah? Kenapa Maria Magdalena ngomong Tuhannya hilang? Gimana sih? Penjelasan bentar. Anda tadi mengatakan bahwa tubuh Yesus itu digantikan. Ayat mana? Ayat mana? Tubuh Yesus digantikan ayat mana? Kamu dari tadi nggak bawa satu ayat pun loh. Ayat mana? Tubuh Yesus digantikan ayat mana? Ayolah, pakai ayat lah. Tapi tadi 1 Korintus tadi udah apa? Kenapa lagi berputar-putar Pak Ustadz? Di 1 Korintus itu yang bangkit roh. Menurut Yesus, roh tidak memiliki daging dan tulang.
Ini, tapi si Thomas memasukkan jarinya ke tangan itu. Justru ketika Yesus datang tangannya masih bolong, ini menunjukkan tubuh lamanya, bukan tubuh barunya. Tubuh baru namanya tubuh kerohanian. Gimana tubuh baru cacat? Jadi tubuh baru masih cacat gitu? Gimana sih? Yang ditombak itu tubuh lama atau tubuh baru? Saya tanya. Yang ditombak itu tubuh lama atau tubuh baru? Saya tanya. Pendidikan teologi, Pak Saya tanya, yang ditombak itu tubuh lama atau tubuh baru? Ya dijawab Bang. Yang ditombak tubuh lama, tubuh baru Bang. Yang ditombak itu adalah tubuhnya lama yang sebelum dia mati, ya, sebelum dia mati. Oke, ketika dia bangkit, masih ada bekas tombak atau bekas paku tidak? Masih ada bekas pakuannya. Berarti itu bukan tubuh baru. Gimana sih? Oke, satu lagi. Kalau memang tubuh Yesus diganti, mana tubuh Yesus yang lama? Sudah diubahkan. Pertanyaan gini loh Bang, kalau itu tubuh baru, pertanyaannya Pak Desugi, dengerin dulu. Kalau itu tubuh baru, pertanyaannya Pak Desugi, tubuh lamanya Yesus di mana sekarang? Mana? Sudah diganti ke tubuh kerohanian, tubuh sorgawi yang iya, baru. Kan diganti itu tubuhnya lama kemana? Ya untuk apa lagi tubuh lama sudah tidak nampak lagi. Karena ketika Yesus yang katanya bangkit, tubuhnya hilang. Tidak ada di kuburan. Baca Matius 28 ayat 1, Lukas 24 ayat 1. Markus 16 ayat 1, Yohanes 20 ayat 1, baca. Tubuh Yesus hilang. Nah sekarang saya tanya, tubuh lamanya kemana kalau memang diganti? Dijawab dulu tuh Bang, dijawab dulu pertanyaannya. Bang, saya moderatorin. Bang, saya moderatorin. Itu tubuh lamanya Yesus. Itu tubuh lamanya Yesus itu ada di mana sekarang? Kalau malas, gini loh Bang, tubuh lama Yesus masih ada nggak tubuh lamanya Yesus? Sudah diubahkan menjadi tubuh kerohanian. Oke, baik, kita lanjut. Begitulah tubuh kami nanti cukup. Ketika dibangkitkan ya, udah cukup. Dari antara orang yang bangkit itu, benar Bang, yang bangkit itu masih anaknya Maria atau bukan lagi anak Maria Bang? Pertanyaanmu salah, jangan itu pertanyaan. Yang bangkit itu, yang substansif dulu pertanyaannya. Yang bangkit itu, dengerin pertanyaannya dulu. Makanya kadang menjawab kalian ini malas. Yang dikubur anak Maria, yang bangkit masih anak Maria nggak? Karena kamu nggak bisa nipu, makanya malas. Gini, Anda tadi mengatakan bahwa tubuh Yesus itu diubah. Jadi tubuh baru. Pertanyaan saya nggak kau jawab. Di mana tubuh lamanya? Kalau memang tubuh Yesus itu dirubah, tubuh Yesus itu diganti, tubuh lamanya mana? Karena menurut Markus 28 ayat 1, Lukas 24 ayat 1, Markus 16 ayat 1, Matius 28 ayat 1, tubuh Yesus hilang di dalam kubur. Hah? Sekarang saya tanya, kalau memang itu baru, tubuh lamanya mana? Kenapa para murid tidak menemukan? Gimana sih? Ibrani nomor 13:8 itu Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi Yesus nggak pernah berubah, bro. Lu kenapa berubah-ubah anak orang? Andi, aku nggak berani, sekalipun aku tahu ayat-ayat Islam, aku nggak berani menerangkan itu karena nggak bidangku, nggak ahliku. Kecuali aku mendapatkan pendidikan. Kalau saya ahlinya Bible, makanya saya berani. Saya ahlinya Bible, makanya saya berani. Aku di situ. Nah itu bedanya antara kamu dan saya. Saya ahlinya Bible, makanya saya berani. Saja keinginannya saja ya silakan saja, kan nggak masalahnya itu. Menurut pendapat Ustadz begitu. Bro. Bos. Yesus itu, dengar dulu bro, izin ya. Yesus itu berubah nggak? Yesus itu berubah atau tidak? Tubuhnya diganti, tubuh lama menjadi tubuh kerohanian. Itulah berubah nggak itu mas? Itu berubah nggak itu? Berubah nggak itu? Berubah. Jadi pada saat digantikan itu bahkan Maria Magdalena pun hampir tidak mengenalinya. Siapa dia? Kayak ikuti aja. Siapa yang menggantikan tubuhnya Yesus?
Siapa yang menggantikan tubuhnya Yesus orang bisa Iya. jadi Tuhan? Kan diganti Kalau tadi. sudah diganti masuk tangannya sudah bolong. Jangan kau jebak aku dengan pertanyaan, Hendy. Gimana sih? Lu sendiri yang ngomong, kita aja nggak bisa jawab. Hendy. Jadi Siapa? Kan Anda bilang tadi tubuhnya diganti. Bro, dengerin dulu. Tadi Anda mengatakan tubuhnya itu diganti. Ini analogi Bang Andi. Bentar, ini analogi Bang Andi. Apa itu start? Bentar Bang Andi, ini analogi ya. Laptop saya itu baterainya kembung. Saya ganti dengan baterai yang baru. Ya kan? Nah, itu kalau beda, sudah saya beda. ganti toh tetap kembung juga, berarti nggak saya ganti dia. Berarti Begitu juga Yesus, Berarti katanya baterai lama tubuh masih Yesus ada, Pak De. diganti. Pak De, baterai lama Tetapi masih ada. tangannya juga masih bolong. Apa? Ustaz, Bentar, dengar. tapi tangannya masih bolong. Apakah ini diganti? Apakah diganti juga dengan tangan yang bolong? Nggak ngerti Ustaz. Jadi Nggak ngerti, Yesus itu Ustaz. aku Nggak ngerti, berkuasa Ustaz. menyerahkan Apa? nyawaku dan aku Apa? Kalau memang sudah diganti tubuhnya, seharusnya tangannya tidak bolong. Yesus tangannya bolong. Gimana Kenapa sih? jadi Ustaz yang mengharuskan harusnya tangan tidak bolong, kok jadi Ustaz yang menentukan? Lah, karena Anda mengatakan tubuhnya diganti. Kalau diganti Menjadi seharusnya tubuh tubuh lama kerohanian, sudah tidak tubuh ada, kemuliaan. yang ada tubuh baru. Lah kok ciri-cirinya sama, apa bisa dibilang itu baru? Kalau ciri-cirinya masih sama. Jadi Tangannya apa bolong, masalahnya lambungnya kalau yang bolong. masih tangannya? Tadi saya Jadi tanya sama Anda, yang ditombak itu tubuh lama atau tubuh baru? Anda jawab tubuh lama. Ternyata yang menemui Thomas di dalam Yohanes 20 ayat 28, tangannya masih bolong, lambungnya juga bolong. Apa ini namanya sundel bolong? Nah kan jadi itu bahasamu kan Ustaz, kan tipe Ustaz ini ngejek ini, nggak boleh gitu Ustaz. Lah, Anda mengatakan sudah dirubah tapi faktanya nggak berubah, gimana sih? Apanya yang berubah dari Yesus, apanya? Pak Ustaz Apanya harus yang bisa berubah? jadi teladan. Apa bedanya tubuh baru dengan tubuh lama? Coba. Kalau sama-sama bolong. Tubuh baru yang Yesus itu, tubuh lamanya itu sudah diubahkan menjadi tubuh kerohanian. Kan sudah disebutkan di 1 Yohanes 5. Begitu. Jadi Ustaz ini janganlah Ustaz menyesatkan orang. Kau dari Ini tadi ada cuma ayat gabrul. Ustaz Anda katakan tadi bahwa tubuh roh itu memiliki daging dan tulang. Saya minta ayatnya mana? Nggak bisa jawab. Sementara apa? jelas-jelas Orang jelas-jelas Yesus makan, mengatakan Itulah bahwa kebangkitan tubuh Yesus roh makan dengan tidak tubuhnya. memiliki daging dan tulang. Berarti Yesus bohong. Kenapa kok bohong? Yesus mengatakan roh itu tidak memiliki daging dan tulang. Salah kau Ustaz. Duh, salah lagi. Yang benar yang mana? Jadi Yesus pada saat kebangkitannya, dia bersama murid-murid itu, bahkan dia makan, dia berjalan. Nggak perlu diterangkan pun, dia punya tulang di situ dan tubuh, tapi tubuhnya tubuh kerohanian. Coba Begitu, kau baca Ustaz. BB ayatnya deh. Kau baca dulu ayatnya. Coba kau baca ayatnya. Sekarang Baca. kutanya, Ustaz. Kutanya, Bentar, kau bentar. makan dan Tadi minum dia. tantangan saya kan. Tadi tantangan saya. Ya, Jadi, Ustaz, kita jadi pendeta yang tanpa hari buka ini. Bible, tapi harus bisa menunjukkan ayat-ayat Bible. Coba kau baca dulu ayatnya. Jangan tutup kamera. Hei. Buka kamera. Buka kamera. Siapa Coba tutup kau kamera? baca dulu ayatnya. Begini, Pak, Aduh. Ustaz. Kau baca dulu. Apa kata Yesus di dalam Lukas 24 ayat 36? Coba kau baca tanpa buka Bible. Tantangan saya tadi begitu loh. Coba. Kami bukan main hafal. Udah turunin Bang. Enggak level Bang. Bang Andi mau melayani, saya udah ini bukan level saya. Sini. Bukan level saya udah. Sini, Cak. Bukan level maaf ya. Anda bukan level saya. Di Bro, bawah tadi saya Anda, Ya. tadi Anda mengatakan ada yang berubah. Apanya yang berubah Yesus sebelum dan sesudah bangkit? Apanya yang berubah, Bro? Silakan. Oke, jadi yang pertama, aku sebelum ku jawab itu ya, menanggapi Pak Ustadz tadi kan, tanpa lihat Bible yang kau hafal, kami nggak tipe kami hafal-hafalan. Yang penting sikapnya sama kami, perbuatan dari buahnya nampaklah dia siapa. Karena Jadi nggak dari hafal makanya tipu-tipu terus dari tadi Anda.
Ustadz, kalau kau pinter menghafal, itu nggak jagoan sama kami. Udah, itu Iya, cukup. karena kau nggak paham Bible, makanya dari tadi kau nipu. Kau Pak Ustadz, katakan Bang, ada jadi tubuh apa? Kan kemuliaan. nggak bangga. Kau katakan ada Bible tubuh itu. apa roh itu punya Buka tubuh. aja. Ke saya minta ayatnya, kau nggak bisa ngasih. Kau cuma tipu-tipu dari tadi. Untuk Nggak apa hafal, kau makanya nipu, nipu. Kalau saya hafal, saya nggak nipu. Yesus berkata bahwa bagi roh tidak memiliki daging dan tulang. Itu yang dikatakan Yesus. Sementara Anda mengatakan bahwa tubuh roh punya daging dan tulang. Mana ayatnya? Nipu kan? Dari tadi Jangan tipu-tipu Anda aja kau. Hanya Pak Ustadz hafal ayat, lalu Pak Ustadz jadi jagoan. Itu sama Anda jagoan itu. Kami perbuatan baik lah yang menunjukkannya. Artinya, dari buah-buah perbuatanmu, itulah akan diketahui siapa. Tanya sama netizen, dia nipu ndak? Netizen coba dijawab. Coba Hendy, apa Dia yang kau tanya, nipu Hendy? ndak? Netizen coba dijawab. Netizen silakan. Mulai diketik tipu-tipu ndak gitu coba. Klik. Tipu. Gini Bu, dengar ya. Apanya yang berubah? Yesus sebelum dan sesudah bangkit. Apanya yang berubah, Bro? Silakan. Ke-mute Bro, ke-mute. Dibuka dulu mute-nya. Gak kedengeran, ke-mute itu. Nipu asumsi itu. Karena kau ngomong nggak pakai data, cuma modal bacot doang. Lah, sampai nih. Jadi dengar. Kalau kalian ngomong, aku percaya. Tapi kalau aku ngomong, kalian nggak percaya. Kalian langsung sambar-sambar. Ya udah kalau gitu tanya. Silakan jawab. Apanya yang berubah? Yesus sebelum dan sesudah bangkit. Apanya yang berubah? Tubuhnya, tubuh lama, kan udah berapa kali aku jawab, menjadi tubuh kerohanian, tubuh sorgawi, tubuh suci, tubuh yang pantas. Oke. Sekarang yang kedua, apa perbedaan? Dengerin dulu pertanyaannya, Bang. Perbedaan yang paling signifikan tubuh Yesus sebelum dan sesudah bangkit. Bedanya apa? Tubuh kemuliaan dan tubuh lamanya. Oh, pasti beda. Ya, bedanya apa, Bro? Dengar. Tubuh barunya itu tubuh abadi, tubuh sorgawi. Tubuh lamanya itu nggak boleh. Tubuh lamanya itu tubuh duniawi biasanya itu. Oke, yang bisa baik. busuk. Apakah tubuh lama dan tubuh baru itu masih laki-laki atau bukan lagi laki-laki? Pertanyaanmu kayak pertanyaan klasteri, yang lain pertanyaan lebih bagus lah. Ini penting ini. Dengar, oke, biar aku jawab ya, nggak apa-apa. Ya, aku jawab ya. pertanyaanmu itu, walaupun pertanyaan apa, kayu-kayu. Dengar, Ya. tubuhnya Yesus itulah menjadi kerangka acuan tubuh kami nanti dibangkitkan. Saya nggak nanya itu. Dengan tubuh kerohanian, Saya nggak nanya itu, setiap Bro. orang dapat kembali ke bersama Allah. Saya nggak nanya itu. Pertanyaan saya adalah, ya, yang disalib itu kan tubuh laki-laki. Apakah yang bangkit itu laki-laki juga? Silakan. Itu nggak. Itu pertanyaan yang lain, pertanyaanmu, pertanyaan klasteri yang nggak bobot. Oke. Yang lain lah. Itu yang lain. Apakah tubuh kemuliaan itu punya jenis kelamin? Silakan. Nggak berbobot juga itu, salah soal itu. Oke. Apakah sekarang Yesus? Udah cukup. Apakah sekarang Yesus ini? Dengerin dulu. Apakah Yesus sekarang ini masih laki-laki? Bang, nggak soal itu, yang bagus lah dulu, yang substansif lah dulu. Oke. Oke, gininya nggak masuk akal gini apa kena? Komal orang apa nih? Komal orang kurang apa? Kurang ilmu. Oke. Apakah yang bangkit itu masih anaknya Maria? Pergi kan? Pertanyaan begitu aja sulit dijawab. Pertanyaan yang disalahin, dasar. Kena mental dia ya. Dia itu tadi pede menganggap debat Yesus sama itu Pak. pembohong. Karena Yesus jelas menerangkan tubuh roh ya itu tidak memiliki daging dan tulang. Yesus ngomong aku bukan roh. Ini aku sendiri, aku bukan roh, bukan hantu aku. Lihatlah tangan dan kakiku, rabalah. Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang seperti yang ada pada diriku. Karena para murid itu masih belum percaya juga bahwa yang datang itu Yesus yang belum bangkit. Ya, Yesus ingin membuktikan sekali lagi, adakah kau makanan? Para murid memberikan ikan goreng.
dan madu. Di bahasa Inggrisnya dan madu. Di Indonesia dikorupsi madu karena sebotol itu 200.000 dikorupsi sama dia, hilang madunya. Jadi cuma ikan goreng doang. Ya kan? Lalu Yesus memakannya di hadapan mereka. Ya kalau roh makan ikan goreng ya pecel lele laris tiap malam. Kuntilanak datang, bang, lele goreng bang satu bang. Tuyul datang lagi, bang, ikan bakar bang. Nah, gendruwonya datang juga. Aku mau pahanya saja bang, tapi jangan pedes-pedes ya bang. Itu kalau roh makan. Pecel lele laris bos tiap malam. Mana sejak kapan ada roh makan? Justru ketika Yesus masih makan di hadapan para murid, itu menunjukkan dia belum bangkit. Karena orang yang bangkit harus berupa roh. Yang diterangkan Yesus di dalam Lukas 20 ayat 36 dan diterangkan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 44. Nantang saya debat tanpa buka Bible, tapi dia masih kelabakan cari Bible, itu namanya koplak. Lanjut Bang Edi, mana lagi hotel nih? Mantap Pak De Sugi. I love you Pak De. I love you too. Aku mau makan, lanjut. Oh, sesama cowok nggak boleh pacaran, nggak boleh. Coba host yang mau naik, mungkin ada yang Kristen apa yang pendeta atau yang jemaat ya, naikin aja. Mantap teman-teman muslim, I love you semuanya. Teman-teman yang di bawah, I love you. Love you too. Nah coba teman-teman Kristen ini ada satu yang kosong ini, coba bisa naik lah, diskusi santai bawa data gitu kan, PAC ya. Ya, mana nih teman-teman Kristen yang mau naik nih ya? Banyak permintaan, tapi nggak tahu yang Kristen yang mana nih. Aja yang ada airannya us ya, itu mungkin Stefanus. Oh, yang belakangnya ada us. Ya kan, Kristianus gitu. Bentar. Nggak tahu nih, Oten apa bukan? Itu di siapa tuh yang baru naik tuh? Oh, ini udah ada naik ya? Julan. Sore. Nggak kelihatan dia sebagian. Ada loh. Coba. Julian. Oh iya Julian. Kayaknya Kristen deh, namanya Julian. Biasanya Julianus. Nah, ada lagi yang naik nih. Ada Ukti. Kok nggak kelihatan ya? Udah lompat, udah turun. Oh, bentar. Coba. Loh, mana tadi? Coba aku naikin nih. Kayaknya si Oten ini. Kok nggak muncul ya? Kok nggak muncul? Via muncul nggak di situ? Via Tausaka muncul nggak? Muncul nggak? Nggak muncul ya? Ada yang muncul, ada yang enggak. Iya, nggak kelihatan ya. Kok rupanya tak dapat dilihat ya? Kenapa ini? Emang tempat yang satu ini kursi panas. Iya, dia di daftar tamu udah masuk, tapi nggak muncul di kursi. Ada loh, ada muncul nih, Via namanya nih. Via muncul. Sore. Ada. Via sore. Sore bang. Suaranya. Nyari nih gimana sih? Suaranya. ini kayaknya via kiasan kayaknya yang naik nih, via kiasan nggak muncul ini. Nah ini udah turun lagi nih. Kenapa ya ini yang teman-teman Kristen ini? Kenapa nggak mau diskusi? Maksudnya nggak bisa nunjukin data tuh kayak gimana? Nggak masalah kalau cuma asumsi dikit-dikit, nggak masalah lah. Kan gitu ya. Maksudnya kan supaya ada edukasi dari pihak teman-teman kita Muslim, apalagi ada guru Zuma itu kan valid data gitu loh ya.
Nah, kalau teman-teman Kristen yang nggak bawa data, yang penting ada edukasi yang mendengarkan di bawah gitu aja sih. Nah, gitu. Coba teman-teman yang saudara-saudara yang Muslim jangan minta naik dulu ya, biar nggak bingung ini milihnya. Aku naikin juga nggak kelihatan lagi nih. Tapi harusnya gini loh, teman-teman Kristen tuh harusnya bersyukur ya teman-teman ya. Gini loh, cara pandangnya gini ya. Kalaupun ya kan, andai pun pengajaran itu makasih Mas. Ya, notanya belum. Andai pun pengajaran dari Bang Zuma tidak kalian percayai, minimal itu kalian jadikan referensi gitu loh. Bahan kajian, nanti dibandingkan, bener nggak ini yang kata Bang Zuma ini, bener nggak ini, minimal gitu loh teman-teman. Nggak langsung dipercaya nggak apa-apa gitu loh. Betul nggak? Atau salah saya? Betul, karena begini juga ya, Pak Andri, daripada teman-teman Muslim, apalagi terutama daripada Gunda Zuma, apa yang disampaikan itu kan ada memang semua di Bible gitu loh, kan gitu sih sebenarnya, gitu ya. Jadi memang udah pas sebenarnya. Tinggal mereka lihat sendiri, oh apakah yang dibacakan Gunda Zuma atau teman-teman debater lain betul nggak? Oh iya ya, nah kan gitu sih sebenarnya. Kita coba sapa lagi nih yang baru naik. Iya. Klik ini ya. Oke. Agak ragu aku. Klik 421. Bang Bonar noise ya, lagi di jalan kayaknya. Iya, lagi di jalan, nggak apa-apa, nyantai aja, aku mute. Ya, klik 421. Kenapa? Klik. Ya. Aduh, ini klik rohani lagi nih yang jawab, ini gimana ini? Klik nggak ngomong, Iya, turunin ya. Bang. Aduh, kok ngeri-ngeri ini suaranya ini ya. Klik ya udah, aku turunin ya. Cari lagi nih. Turunin aja tante, kepencet. Masa gue tanya gini loh, yang dikuburkan itu anak Maria laki-laki. Nah yang bangkit tubuh kemuliaan itu masih laki-laki nggak? Katanya apa? Pertanyaan nggak berbobot katanya. Mana sih? Kayak pinter-pinter aja jadi ditanyain yang tinggi-tinggi aja nggak nyampe, tanya kayak gitu. Tapi sebenarnya pertanyaan dari Prof Andi itu satu poin misalnya itu finishing, poin pertama. Poin kedua itu membuka cakrawala mereka itu untuk berpikir. Iya ya, benar ya, kan gitu. Walaupun ada data bantahan asumsi yang disampaikan dari teman-teman kita Kristen, tetapi setelah diajukan pertanyaan yang mendobrak akal pikiran mereka itu supaya terbuka, itu bisa mereka itu bisa apa ya, pikirannya bisa kembali normal gitu loh. Iya ya, betul ya. Data nggak ada, dibalik dengan akal juga nggak masuk, kayak gitu sih. Ini Onoji juga nggak kelihatan ini. Kalian kenapa? Ada di sini kelihatan ya? Benar ya. Iya. Mestinya kan gini, Bang Sedi, kalau memang itu Yesus bangkit dengan tubuh berubah, diubah atau diganti gitu ya, kan ditanya yang dikubur itu anak Maria laki-laki, ya mestinya dijawab dong. Oh yang bangkit itu bukan lagi laki-laki karena udah berubah total. Ya jadi apa dong? Iya betul. Jadi jadi sebenarnya teman-teman Kristen itu harus menyadari bahwasanya iya ya, secara aku jawab dengan asumsi pun nggak bisa gitu loh. Tetap mendobrak akal sehat kan gitu. Seperti pertanyaan dari Ustadz Suki, Bang Andi dan teman-teman yang lain, debater-debater Muslim kan. Sebenarnya bisa disadari gitu loh, walaupun dengan asumsi tapi terbantahkan juga gitu loh, karena akal nggak bisa menerima kan gitu, apalagi nggak ada punya data kan gitu aja sih. Ini nggak kelihatan lagi ya, kenapa orang-orang naik nggak kelihatan, ada apa sih? Ada kelihatan nih, namanya cantik, cuman mungkin Mbak Natali ini open cam kali, jadi agak gitu ya, nggak ngaruh lah. Mau kenapa dia ngotot mengatakan itu sudah digantikan tubuhnya? Kenapa? Nah itu yang saya katakan tadi, itu dari asumsi gitu loh. Iya, doktrin kan udah ngomong doktrin tadi. Doktrin itu kan pendapat itu kan bisa itu dikatakan asumsi juga kan, walaupun nggak ada data kan gitu ya. Jadi dia berasumsi, tetapi asumsinya itu setelah ditanya
dia bingung gitu loh. Dia mendobrak akal dia juga gitu. Soalnya Masya Allah, gini itu Bang Sidi, kalau sampai dia bilang tubuhnya tetap sama, nah dia nanti kesulitan bahwa artinya Tuhanmu di surga itu punya tubuh seperti manusia. Nah nggak boleh Tuhan kayak gitu. Kalau ada Tuhan sama dengan badannya seperti kita, itu Tuhan meragukan. Nah, makanya di doktrin tubuh yang asli Yesus dipakai aktivitas di bumi itu sudah digantikan menjadi tubuh kemuliaan. Artinya bisa tembus tembok, kayak hologram gitu loh. Nah, gitu loh. Itu yang dia hindari itu Bang. Dihindari pertanyaan selanjutnya, jadi di surga Tuhanmu itu anaknya Maria dong. Nah, dihindari itu. Iya benar. Itu yang dia hindari. Makanya sebelum ditanya sampai di surga, dia putar dulu sebelum dia terangkat. Ya dia rubahkan dulu di bumi bahwa anaknya Maria ini sudah diganti tubuhnya dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan dasarnya apa? Doktrin. Nah kalau udah doktrin gimana mau diskusi? Gitu. Tapi kalau yang demikian ada yang jujur menjawab, ada yang tidak, ada yang muter-muter, ada yang kabur. Itulah mereka. Jadi sebenarnya pertanyaan anak SD itu, Mbak Natali, pertanyaan anak SD itu pertanyaan menyiksa. Benar. Saya kan mewakili anak SD bertanya. Pertanyaan menyiksa. Benar. Betul, betul Bang Handi. Tapi kalau menurut Bang Handi gitu kan sama Bunda Natali itu gimana? Gimana apanya, Bang? Dulu kan Mbak Natali juga pernah outsen, pasti Loh, kok nggak dijawab sih? Enggak mesti gimana apanya. Ini pertanyaan saya, kalau menurut Bang Handi ya kan, sama Ukti Natali, menurut antum berdua gimana? Jadi Ya kan? jadi begini. Nah gitu itu, aja. itulah yang saya maksud. Lanjut. Jadi begini. Jadi begini. Ya, jadi begini. Gini loh, gini. Ya. Kenapa mereka itu menyangkal ya bahwa yang datang kepada para murid itu masih tubuh lama? Karena kalau terbukti bahwa yang datang itu Yesus dengan tubuh lamanya, itu artinya Yesus nggak bangkit. Makanya dia itu berusaha keras walaupun jawabannya kayak orang gila. Ya, berusaha keras bahwa yang datang itu tubuh roh. Ada beberapa hal, kalau memang ya Yesus itu bangkit berupa roh, dia tidak perlu batu kubur itu digulingkan. Pintu kubur nggak perlu digulingkan karena roh bisa tembus tembok dia, seperti yang dikatakan Bang Andi. Tapi faktanya batu kubur digulingkan. Ini menunjukkan yang keluar dari kubur bukan tubuh roh, tapi yang keluar dari kubur tubuh jasmani Yesus, lengkap dengan daging dan tulangnya. Terus apa lagi? Tubuh Yesus masih bolong. Tapi by the way, Pak D tahu dari mana kalau ada tulangnya? Yesus sendiri yang ngomong. Oh, ada tulangnya gitu? Iya. Lihatlah, rabalah tangan dan kakiku. Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang seperti yang ada pada diriku. Wah, luar biasa nih. Ya, aku barusan menguji Pak D ya teman-teman. Aku barusan menguji Pak D bahwasanya setiap narasi yang diucapkan oleh Pak D itu semuanya berdasar. Betul ya Pak D ya? Betul. Betul. Yes, that's right. Ngaku dong, malu dong aku bibir berbicara tapi nggak ngerti gimana sih. Mantap lah ini. Jadi menurut Yesus sendiri bahwa dia itu bukan roh. Ya kan? Apa buktinya dia bukan roh? Dia datang dengan daging dan tulangnya. Dia makan di hadapan para murid. Kenapa? Kalau roh itu nggak makan. Casper itu kan melayang-layang, nggak makan dia kok. Itulah tubuh roh itu, Casper tuh. Apakah Yesus datang itu melayang kayak Casper? Tidak. Dia datang ya. Dia datangnya seperti itu. Malah disuruh diraba-raba sama muridnya. Rabalah tangan dan kakiku. Lihatlah, rabalah.
Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang. Ini jelas sekali loh pernyataan Yesus itu. Loh, Yesus masih makan, masih punya jari, tangannya masih bolong, dibilang tubuh baru. Giliran ditanya mana tubuh lamanya kalau memang diganti. Kan gitu. Oh, tubuh lamanya nggak ada. Berarti kesimpulannya gini Pak De. Berarti kalau memang murid-murid Yesus pada saat bertemu dengan Yesus setelah kebangkitan itu, kemudian pertama kali yang diucapkan Thomas apa? Hantu kan? Para murid ya. Thomas hantu, nggak kan? ada di situ, Thomas nggak ada di situ. Ya, yang menjumpai itu. Yang dikatakan yang mengatakan hantu itu siapa tuh? Murid. Nah, murid-muridnya. Nah, berarti kesimpulannya murid-muridnya Yesus itu nggak tahu bahwasanya Yesus itu akan menubuatkan dia adalah Tuhan. Enggak, berarti lawang disebutnya bukan Tuhan, hantu kok. Nah, gimana itu dia. Ya itu tadi awal dari pernyataan saya kan, para murid tidak pernah menganggap Yesus Tuhan. Karena tidak mungkin kalau para murid percaya Yesus itu Tuhan ketika bangkit jadi hantu. Itu nggak mungkin. Karena yang bangkit jadi hantu itu manusia biasa. Di mana itu? Lukas 20 ayat 36, 37, 38, coba dibaca di situ. Orang yang dibangkitkan itu akan seperti roh, akan seperti malaikat di surga, akan seperti pneuma, hantu. Nah, seperti itu yang diterangkan Yesus. Wajar para murid menganggap Yesus itu hantu, karena itu yang diajarkan Yesus. Itu juga yang diajarkan Paulus. Orang yang dibangkitkan itu seperti roh, bukan seperti bukan ada daging dan tulangnya, gitu loh. Mana ayatnya? 1 Korintus 15 ayat 44. Dibaca itu dari ayat dari ayat 40-an lah itu, ya kan? Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh jasmaniah. Nah, itu baca aja di situ tuh. Gitu loh, Ten. Kalau mau ngelawan saya selevel sikitnya apa? Enggak level maksa kau. Petinju kelas berat dilawan kelas terbang, mampuslah kau. Kelas bulu. Kelas bulu, mampuslah kau. Bang Handi, bentar, aku izin tutup dulu yang di YouTubeku ya Bang Handi ya. Ini kan juga belum ada teman-teman Kristen nih. Izin ya. Ya buat teman-teman yang di channel YouTube Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah, saya akhiri dulu live kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di live-live selanjutnya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, itu semua salahnya host ya. Namun bila ada baiknya, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga yang di channel Sugi Kristologi TV. Karena belum ada perdebatan, maka perjumpaan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kalau ada perdebatan yang menarik kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.